Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami akan menyajikan informasi terbaru terupdate ya terkait keputusan final ya dari Kemendikbud Ristek. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek ya ijazah-ijazah S1 yang linier untuk mapel dan formasi khusus untuk guru kelas SD di seleksi P3K Guru di tahun 2022. Nah, jika ada surat edaran ini, apakah akan menjadi kabar buruk bagi pemilik ijazah PGSD? Kita langsung saja simak informasinya berikut. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate ya, mendapatkan semacam informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya sudah membaca semua ya. Kemarin juga kami sudah mengupload ya terkait dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4757B GT 0101 2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik ya dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di tahun ini. Nah, tentunya ada yang membuat kaget ya sebagian besar guru-guru, terutama guru yang memiliki ijazah PGSD dan sudah mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Tentunya karena di sini kalau kita lihat surat edarannya, admin juga kaget ya, begitu banyak saya lihat ijazah S1 yang linier untuk bisa ikut ya mendaftar P3K Guru di tahun 2022, memilih jenjang SD dan formasi guru kelas SD. Nah, ini salah satu buktinya Bapak Ibu ya, admin posting ya. Nah, di sini kita lihat lagi ya. Aduh, kenapa ini Bapak Ibu ya, tidak apa-apa ya. Ini foto anak saya. Kita buka kembali lagi videonya dulu. Oke, kita lanjut. Ada gangguan teknis sedikit tadi. Di sini untuk Bapak Ibu ya yang memiliki ijazah S1 antropologi itu bisa mendaftar P3K Guru, itu memilih formasi jenjang SD yaitu formasi guru kelas SD. Begitu juga untuk antropologi budaya, kemudian antropologi sosial, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Indonesia, biologi, dan bahkan di sini ada DMS Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ijazah S1, itu juga linier ya, jenjang SD untuk formasi guru kelas SD. Kemudian ekonomi ya, kemudian di sini kita lihat ekonomi koperasi, manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi ijazah S1 ekonomi keuangan dan perbankan, ijazah S1 ekonomi keuangan dan perbankan, fisika terapan, itu semua linier dengan formasi guru kelas SD Bapak Ibu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau posisi yang seperti ini itu merugikan ya guru yang memiliki ijazah PGSD dan tercatat di Dapodik, apalagi kalau dia pelamar prioritas? Nah, jawaban admin tidak Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kemungkinan guru-guru yang memiliki ijazah kayak antropologi, ekonomi, fisika terapan yang hendak melamar ke SD atau formasi guru kelas SD, itu nanti kemungkinan besar itu sebagian besar itu pasti ikut di bagian pelamar umum Bapak Ibu ya. Itu akan ikut di bagian pelamar umum sehingga itu tidak akan mengganggu untuk pelamar prioritas ya, terutama bagi yang pemilik ijazah S1 guru kelas SD. Saya rasa tidak ada masalah ya. Tapi untuk jangka panjangnya jelas ada pengaruhnya Bapak Ibu ya ke depannya. Karena kita lihat ini dari surat edaran dari Kemendikbud ini bukan hanya pendidikan guru sekolah dasar yang linier untuk mengajar atau bahkan mengikuti seleksi P3K memilih formasi guru kelas SD. Sudah banyak ijazah yang bisa Bapak Ibu ya. Dan ini kita tidak tampilkan karena ini adalah informasi resmi dari Kemendikbud seperti itu. Kemudian di sini kita cek lagi Bapak Ibu ya, khusus untuk guru SD ini lebih banyak lagi Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat ya, ada ilmu kimia juga, ilmu keguruan bahasa ya, kimia, biologi, manajemen bisnis. Bahkan ini yang mengherankan ya, apa kaitan ya manajemen administrasi perkantoran, manajemen bisnis, manajemen dan bisnis itu
itu satuan pendidikannya SD dan bidang studi mapelnya guru kelas SD. Berarti linear ya. Ya, ini linear kan Bapak Ibu ya. Nah, ini kan S1 ijazahnya. Kemudian satu pendidikan yang bisa diampu SD, berarti bisa melamar ke sekolah dasar juga ya. Nah, seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan nanti harus ada serdik ya. Kecuali kalau ada serdik. Tetapi ini sesuai Bapak Ibu ya, karena ini adalah tabel linearitas. Program studi ijazah S1 ya. Di sini ada manajemen, itu bisa memilih formasi guru kelas SD Bapak Ibu ya. Manajemen bisnis juga ada di sini dan manajemen dan bisnis. Ini sebenarnya untuk di P3K 2022 itu tidak akan membahayakan posisi ya guru lulus PG ataupun tidak PG yang sudah terdata di Dapodik ya, karena mereka itu akan masuk di P1, P2, P3. Tentunya yang sebagian besar pemilik ijazah yang ini akan memanfaatkan sisa formasi yang tersisa nantinya di pelamar umum. Cuman untuk jangka panjangnya Bapak Ibu ya, untuk jangka panjang ke depannya tentunya ini akan mengganggu ya peluang bagi pemilik ijazah PGSD Bapak Ibu ya, karena secara otomatis ini akan semakin memperluas persaingan ya untuk mengisi formasi P3K khusus jurusan guru kelas SD. Kenapa? Karena untuk formasi guru kelas SD memang selama ini Bapak Ibu ya menjadi primadona. Ya sejak tahun 2005 itu ya, sejak tahun 2005 2006 itu mulai ya menjamur untuk kuliah di jurusan PGSD Bapak Ibu ya, karena peluang untuk menjadi PNS pada saat itu sangat besar melalui jalur PGSD. Pada saat itu masih diploma 2, sekarang sudah harus S1 ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Untuk di P3K 2022 saya rasa tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ke depannya nanti Bapak Ibu ya. Dengan adanya surat edaran ini. Ini juga Bapak Ibu ya, ini yang bahkan saya ya, perbankan syariah. Apakah ini tidak salah Bapak Ibu ya? Manajemen perbankan syariah, manajemen perusahaan, satuan pendidikan SD, bidang studi guru kelas SD. Apa kaitannya kira-kira ini Bapak Ibu ya? Nah ini manajemen pemasaran industri elektronika. Jadi semakin banyak ya, ini sembarangan saja ya ijazah yang bisa di SD ya, khususnya mengambil mapel guru kelas SD. Ini sembarangan saja Bapak Ibu ya. Dulunya kan cuman ya bahasa Indonesia, PPKN, biologi, PGSD, tapi sekarang ini sudah ada manajemen syariah, manajemen perusahaan, manajemen perbankan, manajemen keuangan. Ya, jadi inilah yang menjadi salah satu penyebab sebenarnya. Ini menjadi salah satu penyebab sehingga ada daerah yang mapel guru kelas SD-nya itu gemuk ya. Ini yang harus dipikirkan Kemendikbud, kenapa justru ada program linearitas yang seperti ini. Ya, kita lihat ya, ini kan seperti ini maksudnya ya. Admin juga bingung ya. Ini perbankan syariah SD, perusahaan SD, manajemen syariah SD ya, manajemen koperasi SD. Berarti bisa dong kalau seperti itu ya. Kecuali harus ada serdik ya, kecuali kalau misalkan ternyata harus ada serdik, tapi saya tidak tahu. Yang jelasnya sih kita berdasarkan di tabel linearitas ini seperti itu ya. Kita lanjut. Ini juga Bapak Ibu ya, di sini banyak juga ya ini. Nah ini masih masuk akal karena memang masih dalam kategori pendidikan ya, pendidikan turunan dari IPS ya. Ada geografi, kemudian Pancasila kewargaan, sosiologi ya. Ini pendidikan ini yang cocok ini. Pendidikan sekolah dasar itu sangat sesuai dengan formasi guru kelas SD, karena memang kuliah untuk belajar tentang bagaimana menjadi guru SD. Beda kalau tadi manajemen bisnis, tidak mungkin pada saat kuliah dia belajar cara menjadi guru kelas SD ya, bagaimana teknik bimbingan ya, kan seperti itu ya, minimal ya. Kalau pendidikan sekolah dasar itu pasti lebih mahir Bapak Ibu ya menangani anak-anak SD. Ini yang harus dipikirkan oleh Kemendikbud sebenarnya. Bukannya saya mengkritik dengan surat edaran ini, tapi justru admin bingung seperti itu. Kenapa begitu banyaknya ijazah-ijazah yang linier Bapak Ibu ya dengan bidang studi guru kelas ya, seperti itu. Kecuali misalkan ada serdik yang membatasi ya. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Namanya aturan kan ya, seperti itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Ini juga tadris kimia, tadris fisika. Nah, tetapi terkhusus untuk P3K guru tahun 2022 itu ijazah-ijazah linear tersebut itu tidak akan mengganggu posisi Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu P1, P2, P3, karena yang akan diprioritaskan pertama kali untuk penuntasan honorer adalah pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Nah, nanti kalau misalkan masih ada ketersediaan formasi, barulah maju pelamar tes ya, seleksi tes. Nah, terkait dengan hal itu, di sini kami berikan sedikit tambahan informasi bahwasanya untuk website
SSCISN tampilannya seperti ini. Sudah ada tampilan seperti ini, tapi untuk daftar akun dan login Bapak Ibu itu belum bisa. Jadi sabar ya, masih ada progres update di PPK Kemendikbud yang harus diselesaikan ya. Sementara sampai di bagian linearitas sesuai yang kita jelaskan tadi, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, untuk jadwal sesuai yang dibahas oleh Kemendikbud kemarin, pelamaran kan Oktober ya, tapi bahkan dikatakan Kemendikbud bahwa itu akan lebih maju dari jadwal yang ada sekarang. Jadi kalau menurut pribadi admin itu kemungkinan besar itu jadwal pendaftaran ya login SSCISN itu akan dibuka di pertengahan bulan Oktober ya. Mudah-mudahan saja tepat ya analisis admin. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.